ingatkan, komisioner KPU atau saya masuk. Saya harap sebagai abdi negara yang makan minum dari uang rakyat, rakyat datang kamu keluar, jangan duduk cari kutu di dalam. Saya hadir di sini sebagai presiden juga, tapi presiden bukan presiden Rick, sudah almarhum, kita doa supaya diterima di sisinya. Saya di sini presiden FAK, Forum Anti Korupsi Kerasukan Kerusakan Alori. Oleh karena itu saya minta KPU tolong keluar. Saya mau tanya KPU, karena ada seorang oknum anggota DPRD Alor atas nama Eni Anggrek, dia pernah kasus ini bermasalah di TPS 11. Ini berawal dari KPU ini. TPS 11 waktu itu dia suara melambung, buka begini ada suara tidak ada. Berarti ini ada indikasi ini permainan curang ini. Nah KPU kenapa dulu mengantuk saja? Jangan sampai kamu diduga kuat, jangan sampai dia sudah kasih kamu uang. Oh itu TPS saja yang dibongkar. Harusnya semua TPS yang ini Anggrek ikut dibongkar. Itu baru adil. Memang saya terlambat karena saya di penjara, saudara-saudara. Waktu itu saya di dalam penjara. Baru keluar dari, saya tidak tahu persis, tetapi ada 9 kotak, bukan 9, ada TPS 11 yang dibongkar kotaknya, itu ada manipulasi kotak suara. Nah ini KPU kamu tanggung jawab karena kamu menghasilkan anggota-anggota DPR yang bobrok begini. Karena terindikasi kerja-kerja begini. Jadi saya minta tolong teman-teman, mana anggota KPU itu? Yang sama ada SPPD keluar. Ada kok? Ada. Bawaslu mana? Oh Bawaslu. Bawaslu juga. Saya memang mohon maaf saya tidak kasih surat, tapi semoga kamu awasi supaya saya. Selamat siang Ibu Ketua KPU. Saya Lompuan Jamo, orang Bujanta asli, orang Kabola, orang Kelurahan itu orang Tayo. Jangan saya bisa lahir di sini atau dari Wuhan sana baru datang. Tidak. Saya ini orang Kabola asli. Ini KPU ini juga berdiri di tanah Kabola. Begitu. Tapi kita tidak omong itu. Yang saya datang hari ini, ibu-ibu anggota KPU yang terhormat, saya mau minta klarifikasi karena ini ada satu masalah yang terjadi di Alor ini. Ternyata saya cek, ini anggota DPR dan ketua DPR. Masalah paling update itu saya ada demo, kalau pakai demo foto baru datang ancam saya di depan. Berarti Muhammad orang ini ikut bertanggung jawab menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang bobrok biadab menurut ini. Apa harus tanggung jawab? Ini kalau Tuhan Allah turun kami yang paling bertanggung jawab. Kenapa saya bilang kamu paling bertanggung jawab? Karena ada terjadi masalah waktu itu di TPS 11. TPS 11 waktu itu ada penggelembungan, ada penurunan suara. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak KPU, kenapa hanya TPS 11 saja yang dihitung? Harusnya semua TPS yang orang-orang bermasalah dihitung, dibongkar supaya ketahuan. Itu saja, setelah dijawab saya pulang. Kecuali ada di honor masa dulu sedikit. Baik, terima kasih kepada forum FAK ya. Ya FAK. Betul. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak tadi. Mengapa kami meloloskan salah satu anggota DPR yang notabene-nya ada kecurangan ya? Indikasi kecurangan. Baik. Pada saat terjadi di kejadian di TPS 11 ya, di Kelurahan Teluk Mutiara. Kelurahan Kalobait Timur. Kalobait Timur. Baik. Intinya bahwa kemarin terdapat kesalahan itu, indikasi ada kecurangan, tetapi masalah itu sudah kami tangani. Baik itu di TPS yang bersangkutan sampai di tingkat kecamatan sampai dengan di KPU Kabupaten Alor. Yang proses itu kita sudah lewati. Dan pada saat itu sampai ada pembuatan kotak berbeda sama. Tapi masalahnya setelah kan tidak ada komplain dari masyarakat lain kan, sampai dengan pada saat pendatangan. Baik, terima kasih Ibu KPU. Yang saya tanyakan itu adalah kalau di TPS itu saya terima. Saya sudah kasih tahu, saya waktu itu ada di penjara mungkin kan 9 bulan penistaan agama, waktu saya yang kakek Gerson Berego. Yang saya tanyakan, karena itu ada oknum-oknum termasuk ketua DPR juga di TPS itu, kenapa
pertimbangan apa KPU tidak bongkar semua di semua TPS? Karena kalau satu itu, kemungkinan di TPS lain juga bisa. Harusnya KPU fair buka semua, karena ini satu saja ketahuan. Saya aku yakin karena begini. Kenapa saya bilang begitu? Ketua DPR ini Anggrek ini sama dia saudara kandung saya dilapor polisi dan bawa perkara saya masuk penjara. Artinya dia sama saudara-saudaranya saja tidak mau kontak, tidak mau dekat. Bagaimana dia bisa terpilih dengan suara begini banyak? Ya tidak? Ini harusnya menjadi pertanyaan. KPU tidak hanya membongkar TPS 11, gitu loh. Apalagi dia seorang kontraktor. Kalau dia itu tukang ojek ya kita masih maklum lah. Ini kontraktor besar, pimpinan partai besar. Harusnya KPU idealnya itu meminta membongkar semua TPS yang dia ikut. Jadi alasan apa? Hanya TPS itu. Kalau TPS itu sendiri tidak apa-apa. Apa karena tidak ada komplain masyarakat? Atau ibu-ibu yakin bahwa ini ibu terlalu jujur? Mungkin mereka bersaudara jadi sudah satu saja lah. Itu saja. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak Lambuan ya. Ya, Pak. Baik. Kita siap melaksanakan atau tindak lanjut kalau jika di TPS tersebut ya itu terjadi kecurangan dan dilaporkan, kita mendapat hasil tindak lanjut itu dari Bawaslu. Kalau memang di TPS tersebut ada masalah, gitu. Selagi kami tidak mendapatkan laporan, maka kita anggap tidak ada masalah, gitu. Baik, terima kasih. Saya kasih pernyataan sikap langsung. Saya jalan berarti karena tidak ada laporan masyarakat dari TPS yang lain berdasarkan jawaban Ibu Ketua. Jadi karena yang TPS 11 itu karena ada beberapa punya yang lapor jadi masalah. Kalau itu tidak ada masalah mungkin juga tidak lapor walaupun ada kecurangan karena ada yang lapor. Tapi tidak apa-apa. Jawabannya kami terima. Saya kasih pernyataan sikap terus saja jalan. Kira-kira 3 orang USPPD bisa. Salam betul. Maaf gimana tadi? Diman, maaf tadi gimana? Sudah mana? Maaf pendatang aduh adik. Mohon maaf sedikit kita ambil maaf dulu. Ini juga hasil kumpul tangan jadi. Ini pilkada ini masih jauh, tapi kita lihat titik di Facebook di semua ini pilkada habis kita pusing. Jadi saya minta Bawaslu juga tolong, khususnya yang PNS itu tolong ditertibkan. Nanti bikin kacau, keluarga 5 tahun lalu kita masih pakai sampai sekarang ini kamu. Ini belum lunas, tolong bikin kredit baru lagi. Jangan kebiasaan kredit di bank bawa sampai di polisi. Ini pernyataan sikap dari Pak Forum Anti Korupsi kerusakan dan kerakusan. Kenapa saya bilang ada rakus dan rusak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, korupsi itu sama dengan rakus yang akhirnya membuat rusak. Nah, kalau KPU tidak seleksi, KPU tidak cermat meloloskan orang-orang rakus, rusak ini. Itu yang kenapa saya mampir di sini. Oleh karena itu, saya lihat sebenarnya kita di Alor ini, saya mantan napi. 9 bulan di dalam itu orang korupsi sedikit sekali. Artinya bahwa kita mental pencuri tidak ada. Tapi ganggu orang istri paling banyak di dalam. Jadi saya minta supaya ini dikoreksi lagi supaya kita ini lebih baik ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Lambuan. Ya sama-sama. Terima kasih. Ya terima kasih. Ini bagaimana? Kalau dia baru bikin duit, daerah ini rusak kalau begini. Alhamdulillah. Dari Sabang